Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk materi administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ untuk kelas 11. Sebelum kita mempelajari tentang VLAN, karena yang akan kita gunakan adalah routernya Cisco, maka perlu kita perhatikan perintah-perintah dasar yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi switch atau router Cisco, dimana untuk mapel administrasi infrastruktur jaringan ini nanti kita bisa gunakan dua vendor. Kita bisa menggunakan router Cisco ataupun router dari Mikrotik. Karena keadaannya masih seperti sekarang, kita masih belum bisa praktek di lab sekolah, maka alternatif untuk belajar kita gunakan perangkat kita masing-masing di rumah, yaitu dengan memanfaatkan laptop atau komputer kalian sendiri, atau kalau kalian tidak mempunyai laptop atau komputer, maka ada alternatif lain, yaitu kita menggunakan HP Android kita untuk melakukan praktek. Untuk itu, sebelum kita melakukan praktek VLAN, maka kita harus tahu dulu perintah-perintah dasar yang ada pada Cisco. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini router Cisco. Ada hak akses pada router atau pada switch Cisco. Yang pertama adalah user mode atau user access mode, dimana ditandai dengan prom. Pada hak akses user mode itu kita tidak dapat melakukan perubahan konfigurasi pada router ataupun pada switch. Itu pada hak akses user mode atau user access mode. Yang kedua, anak-anakku, itu privilege access mode atau privilege mode. Ya, dimana pada mode ini kita dapat mengkonfigurasi password, atau kita bisa melakukan perintah-perintah yang bersifat konfigurasi dan manajemen. Selanjutnya, hak akses yang ketiga yaitu global configuration mode, dimana pada hak akses ini kita dapat mengkonfigurasi perangkat interface yang terpasang baik pada router ataupun switch. Nah, itu biasanya ditandai dengan config. Berarti kita pada hak akses global configuration mode. Itu hak akses yang terdapat pada Cisco, baik router ataupun switch. Selanjutnya kita coba membuat topologi dasar, di mana pada topologi ini kita akan coba melakukan perintah-perintah dasar yang ada pada Cisco. Sebelum nanti kita masuk ke VLAN, maka perintah-perintah dasar ini harus kita pahami dulu. Kita lihat, saya akan jelaskan dulu perintah-perintah dasar, baru nanti kita akan praktekkan sesuai dengan topologi yang ada sekarang. Ini ada perintah dasar enable, berarti untuk mengaktifkan ke mode privilege. Exit atau disable, ini keluar dari mode privilege. Berikutnya adalah configure terminal, berarti kita mau masuk ke mode global, yang nantinya kita bisa mengkonfigurasi perangkat-perangkat.
Berikutnya adalah interface spasi FA0/0. Ini berarti interface adalah perangkat. Contoh apa namanya, kita kalau masang line card, ini interface-nya. Ada interface FA0/0, ada interface nanti FA0/1. Ada juga interface-nya G, berarti giga Ethernet. Yaitu nanti tergantung ketika kalian mau mengkonfigurasi interface-nya namanya apa, makanya disesuaikan interface spasi FA0/0 atau FA0/1 dan seterusnya. Berikutnya adalah show version. Ini ada perintah show version, berarti untuk menampilkan informasi hardware yang ada pada router ataupun pada switch. Ada lagi show run, yaitu menampilkan konfigurasi router yang sedang berjalan. Ada lagi show IP interface brief, itu menampilkan informasi interface, status, dan IP address-nya berapa. Jadi kalau kita sudah mengkonfigurasi IP address, mau kita lihat yang kita konfigurasi itu untuk meyakinkan bahwa konfigurasinya benar atau salah, maka kita perlu ketikkan show spasi IP spasi interface spasi brief. Nanti akan kelihatan interface kita yang kita konfigurasi, statusnya, terus IP address-nya apa saja. Selanjutnya adalah show interface, yaitu untuk menampilkan informasi fisik interface. Ya, ada show clock, menampilkan informasi jam. Show history, itu untuk menampilkan informasi komen yang telah diinputkan. Misalkan kita sudah ada kelupaan, kita bisa melihat historinya, berarti show spasi history. Selanjutnya ada show flash, menampilkan konten flash. Ya, perintah berikutnya kita nanti bisa mengganti nama router atau nama switch. Ya, itu perintahnya adalah hostname spasi, nah namanya apa. Kalau router bawaan biasanya router 0 namanya, router 1, router 2, router 3. Nah, itu bisa kita gantikan nama routernya, atau switchnya, switch 0, switch 1, switch 2. Itu hostname-nya bisa kita ganti sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang berikutnya apabila kita sudah mengkonfigurasi, maka perlu kita simpan. Ya, perintahnya itu write atau bisa kita gunakan copy run start. Itu untuk menyimpan konfigurasi. Berikutnya adalah untuk menghapus atau mereset perangkat Cisco atau menghapus konfigurasi yang kita bikin. Misalkan kita sudah untuk latihan kita sudah mengkonfigurasi banyak, sudah kita simpan. Nah, sekarang kita mau hapus supaya perintah-perintah yang sudah kita masukkan tadi itu kembali ke awal. Maka perintahnya adalah write erase atau erase startup config. Berikutnya untuk memastikan apa yang kita hapus itu hilang konfigurasinya atau kembali ke awal, maka perlu kita ketikkan perintah reload. Ya. Selanjutnya untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan, itu bisa kita ketikkan show running config. Ya. Itu pastikan lihat perintah-perintah yang tadi dari awal sampai akhir, ada perintah itu yang diketikkan pada mode global, ada juga perintah itu yang diketikkan pada mode privilege. Ya. Itu harus kita perhatikan. Nanti kalau misalkan kita ada kesalahan, misalkan kita posisi di config, terus kita ternyata perintahnya nggak sesuai, coba kita kembali ke mode privilege, atau yang tadi kita masih di mode konfigurasi terminal, itu biasanya di depannya bisa kita kasihkan perintah do. Ya, itu untuk memastikan bahwa perintah yang kita gunakan sesuai dengan hak aksesnya. Ya,
Selanjutnya kita coba praktekkan sesuai dengan topologi ini biar kita sedikit memahami perintah-perintah dasar sebelum kita masuk ke materi VLAN. Jadi konfigurasi dasar harus kita kuasai dulu ya, baru nanti kita masuk ke VLAN. Coba kita praktekkan dulu lab 01 ini, dasar navigasi command mode Cisco iOS. Nanti akan saya praktekkan dua macam. Nanti saya akan simulasikan satu menggunakan paket tracer yang ada pada komputer desktop atau pada PC. Ya, silakan anak-anakku, bagi kalian yang punya komputer ataupun laptop, bisa kalian gunakan paket tracernya di komputer ataupun di laptop. Tapi bagi anak-anakku yang tidak punya laptop atau komputer, silakan kalian bisa gunakan menggunakan HP Android kalian. Terlebih dahulu kalian install dulu paket tracer versi mobile. Yang tutorial sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah instalasi pada paket tracer versi mobile dan sedikit penggunaan paket tracer pada versi mobile pada video tutorial sebelumnya. Nah, bagi anak-anakku yang memang HP kalian, Android kalian belum support, ya silakan kalian cari alternatif, bisa pinjam ke temannya atau ke saudaranya, atau silakan kalian bekerja berkelompok. Mudah-mudahan kalian nantinya punya HP Android yang sesuai dengan standarnya. Ini minimal Androidnya versi 4.2 ya. Kalau memang layarnya terlalu kecil juga nggak enak ya. Jadi silakan pada intinya kalian bagaimana belajar nyaman. Bagi kalian yang belum punya, jangan berkecil hati, silakan kalian bisa ke teman kalian, bisa bekerja sama, bisa belajar bersama. Intinya silakan kalian belajar dengan nyaman, bisa menggunakan komputer atau laptop, bisa menggunakan Android, silakan alternatif yang mana saja. Mudah-mudahan kalau COVID ini sudah berakhir, kita bisa praktek secara fisik ataupun kita bisa praktek paket tracer menggunakan lab ya. Itu mungkin di awal kita akan coba praktek lab 01 ini, perintah-perintah dasar yang nanti akan kita gunakan pada praktek selanjutnya, yaitu karena materi kita, kompetensi dasar kita menjelaskan tentang VLAN. Oke, perhatikan baik-baik langkah-langkah mempraktekkan paket tracer pada komputer PC atau pada HP Android. Jadi pemanaf nanti akan memberikan tutorialnya dua, satu menggunakan komputer, satunya menggunakan Android. Ini perintah-perintahnya kita sesuaikan dengan yang ada di tabel ini, device-nya, IP address-nya, subnet mask-nya, gateway-nya, biar kalian ada panduan. Oke, itu saja penjelasan singkat, kita langsung ke praktek.